Halo, ketemu lagi di channel Cacing Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana mengetahui atau simulasi dari pencapaian panen. Jadi file ini untuk mengetahui kira-kira dengan biaya yang kita gunakan, baik biaya manpower maupun pakan, apakah bisa mencapai profit sesuai yang kita inginkan. Baik, kita tentu saja untuk bisa mengetahui atau menggunakan file ini, yang pasti harus mempunyai file ini yang pertama. Yang kedua, mempunyai aplikasi pembuka. Kalau menggunakan desktop atau laptop, bisa menggunakan Microsoft Office atau yang lain. Baik begitu juga bila menggunakan smartphone atau HP, bisa menggunakan spreadsheet dari Google atau bisa juga dari MS Office bisa. Jadi yang pertama kita harus mengisi seberapa banyak bibit yang kita tebar. Jadi kita bisa mengubah kotak-kotak atau sel yang berwarna biru ini. Misal kita tebar 100 kilo. Karena dalam satu usaha peternakan itu yang biaya yang terpenting adalah biaya manpower dan biaya pakan, maka dua hal ini harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi untuk biaya manpower atau biaya tenaga kerja, kita harus mengetahui berapa gaji per bulannya, meskipun nanti kita menghitungnya biaya per jam, karena pada bulan-bulan awal kita hanya mempekerjakan tidak full time, menyesuaikan dengan load kerjaan, jadi tidak sampai 8 jam atau 12 jam per harinya. Jadi kita hitung per jamnya, upah per jam. Misalnya gaji karyawan itu per bulan 1.500.000. Maka di kosal yang warna biru kita ketikkan angka itu. Kemudian untuk biaya pakan. Biaya pakan bisa, jadi itu untuk biaya pakan itu harga per kilonya. Kalian harus bisa menghitung berapa harga per kilo untuk pakan tersebut. Di sini kita asumsikan aja bahwa per kilonya itu Rp1.000. Ini juga Rp1.000. Nah, nanti di bulan ketiga atau keempat bisa kalian rubah sendiri untuk sel yang warna biru ini, bisa 2.000, bisa mungkin 3.000, tergantung dari kondisi masing-masing lokasi. Jadi ketersediaan barang juga mempengaruhi harga. Pastikan jangan merubah sel-sel yang berwarna putih. Hanya merubah sel atau kotak yang berwarna biru aja. Untuk survival rate dan growth itu bisa kita abaikan. Namun apabila mau mengubah ini merupakan suatu analisa. Jadi untuk survival rate itu adalah berapa banyak kematian yang terjadi atau berapa banyak populasi tersebut bisa bertahan hidup. Jadi misalnya dari hitungan 5 kilo ternyata banyak kematian, separuhnya, maka survival rate-nya 50. Atau kalau kematiannya sedikit, di bawah 10%, maka survival rate-nya itu 90%. Itu jadi sementara untuk pertumbuhan itu sebenarnya pertumbuhan itu antara 80% hingga 120%. Bila perkembangannya itu antara di range itu pertumbuhan populasi cacing per bulannya. Jadi nanti bisa diatur sendiri berapa pertumbuhannya, berapa kematiannya. Jadi ini satuannya adalah persen. Maka dengan asumsi bahwa sudah diisi bibit yang ditebar dan biaya manpower sudah ditentukan, setelah harga pangan sudah ditentukan, maka kita bisa melihat di bulan pertama, karena jumlah sedikit, jumlahnya baru 100 kilo tebar, maka
biaya pakan, jumlah pakan juga tidak terlalu banyak karena kita melakukan perawatan hanya bisa 3 hari sekali untuk efisiensi tenaga. Nah, setelah kita isi semua, maka langsung ke bawah aja melihat dari ini jenis cacing. Karena untuk jenis cacing tiger dan lumbricus, oh ini harganya sama sekarang ya. Oh ya ini. Jadi ada tiger, ada lumbricus. Sementara untuk ANC itu harganya paling murah. Jadi bisa dirubah ke tiger, bisa dirubah ke lumbricus. Ya. Jadi misalnya kita tebar tadi adalah jenis tiger, maka di panen pertama, jadi di usaha cacing itu 4 bulan awal itu adalah masa pengembangan, tidak ada panen di situ. Baru nanti di akhir bulan keempat kita bisa panen. Nah itulah yang disebut panen pertama. Maka di panen pertama tersebut setelah 4 bulan kita kembangkan, jumlah panen atau jumlah cacing itu dari tebar 100 kilo diperkirakan kita bisa panen sekitar 370 kilo. Karena apa? Karena di jumlah populasi di kandang itu sekitar 741. Ini di sini. Maka kita ambil separuh 50%, kita dapat angka 371. Hasil penjualan cacing dengan harga minimal itu di angka tiger itu 40.000, maka kita dapatkan dan biaya produksi selama 4 bulan itu 14 juta juga, maka nominal profit di panen pertama itu cuma 187.000. Kenapa sedikit? Karena selama 4 bulan kita keluar biaya namun tidak ada pemasukan. Oke, nah nanti di bulan kelima, akhir bulan kelima itu kita lakukan panen yang kedua. Sama dengan jumlah panen sekitar 370, karena kita tahu bahwa populasi cacing itu bisa berkelipatan 2 kali. Bisa menjadi 2 kali lipat. Bila perawatannya bagus ya. Jadi nanti di bulan kelima atau panen kedua kita bisa mendapatkan panen 370 kilo juga. Dengan hasil penjualan 14.800.000 sekian. Nah, nanti ini juga bisa diketahui bahwa biaya produksi per bulan, 1 bulan ya, 1 bulan itu sekitar 8 jutaan. Maka profit yang kita dapat itu sekitar 6 jutaan. Nah ini, jadi nanti untuk bulan-bulan berikutnya, panen-panen berikutnya, profit atau laba bersih yang kita dapatkan sekitar 6 jutaan. Jadi untuk menggunakan file ini, memang benar ini hanya simulasi aja, masih banyak parameter lain yang menentukan hasil panen kita. Namun kita ketahui bahwa parameter utama yang sangat mempengaruhi hasil dari panen adalah biaya manpower atau biaya tenaga kerja dan biaya pakan. Maka hanya 2 hal inilah yang kita masukkan ke sini. Nanti untuk hal-hal yang lain bisa diatur sendiri. Jadi demikian untuk menggunakan file ini untuk mengetahui simulasi kira-kira menguntungkan atau tidak dengan biaya produksi dan tenaga kerja yang kita keluarkan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila menginginkan file ini silakan menghubungi admin WhatsApp official yang tertera di bawah. Terima kasih.